Kita bertemu lagi di mata kuliah hukum adat. Pada kesempatan ini 11 ya ini. 11. Kita akan bicara tentang hibah dan waris. Terutama masalah waris. Masalah legasi. Ini utamanya bisa masalah legasi. Ya, sesuai tahapan orang ya, tahapan orang dari kecil hingga bisa tumbuh menikah, hingga menua, hingga nanti kita juga meninggal. Ini sebuah fase kehidupan ya. Nah, ketika kita meninggal, kita akan mewariskan apa pada generasi berikutnya, pada anak dan cucu kita. Warisan dari satu generasi, one generation to another generation. Nah, ini lingkupnya legasi. Ya, dalam pembuatan hukum legacy law dalam kultur Indonesia kita menganut konsep namanya hibah dan waris. Sampai di sini bisa dipahami ya. Ini konsep ilmiahnya secara internasional legacy. Konsep keindonesiaannya hibah dan waris. Dan kita akan melihatnya dari sisi hukum adat. Nah, sebelum menjadi hukum tentu kita juga harus melihat dulu sisi antropologisnya. Karena hukum adat ini sangat berkaitan dengan antropologi atau ilmu budaya. Nah, ilmu budaya. Lihat kebudayaan kita, lihat tradisi kita. Ketika tradisi kita sudah menjadi norma, that's a custom law. Itulah hukum adat. Di sini bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Ya, materi ini adalah materi yang ke berapa ini? Ke-11. Hukum keluarga adat. Nah, dan ini terakhir yang bicara tentang hukum keluarga adat. Besok kita akan bicara tentang hukum agraria adat. Seru ini. Next. Hukum waris adat, peninggalan legasi itu terjemahannya, legasi adalah terjemahan Indonesianya adalah peninggalan. Nah, legasi sama legasi sama peninggalan itu punya makna yang tidak berbeda. Ya, secara kebudayaan sorry. Konsep secara kebudayaan, konsep pewarisan Indonesia ini sangat terkait, terpaku pada sistem kekerabatan. Kekerabatan kita itu bagaimana? Apakah ada tiga sistem kekerabatan, matrilineal atau parental? Nah, kalau parental berarti garis keturunan dari pihak bapak ini lebih utama daripada garis keturunan dari pihak ibu. Kalau matrilineal sebaliknya, garis keturunan ibu lah yang lebih utama daripada garis keturunan ayah. Parental keduanya. Ya. Ini sangat terkait eratnya bagaimana? Karena lebih utama maka
pewarisan pewarisan misalnya, pewarisan dari ke anak dari keturunan ayah itu laki-laki, dari keturunan laki-laki itu lebih utama daripada garis keturunan perempuan. Oleh karena itu yang memperoleh warisan lebih banyak, yang memperoleh peninggalan, harta peninggalan lebih banyak, ini diutamakan adalah anak laki-laki. Kalau matrilineal jelas anak perempuan, parental bisa keduanya. Ya, dalam konsep keindonesiaan ada waris dan hibah. Dan hibah ini adalah koreksi secara individual bagi pewaris ke ahli waris ya, terhadap sistem hukum waris. Koreksi ya, biar dianggap adil oleh ahli waris. Pada umumnya pewaris memakai konsep hibah, karena bisa jadi konsep teori pewarisan dalam norma hukum agama dan hukum dalam budaya masyarakat dianggap tidak adil oleh ahli waris. Nah, di sini sang pewaris bisa melakukan langkah konsep ini, hibah, sebagai pengalihan pemilikan selama pemiliknya masih hidup. Nah, nanti ada hibah wasiat. Hibah wasiat itu wasiatnya ketika masih hidup, tapi pembagiannya setelah ia meninggal. Kalau hibah saja bisa selama ia masih hidup. Ya, lah ini yang terpenting, prinsipnya, asasnya dalam pembagian harta peninggalan ini memakai ini, prinsip kebersamaan, kerukunan. Ini sisi gotong royongnya, sisi komunalnya, karena hukum adat ini lebih berfungsi meredam konflik, bukan menimbulkan konflik. Karena ya bisa jadi antara individu ya, meskipun satu keturunan, satu ayah, satu ibu, bisa mereka bertengkar, mereka berkonflik untuk memperebutkan harta peninggalannya. Nah, dalam hukum adat ini yang diutamakan adalah kebersamaannya dan kerukunannya. Dan masing-masing ahli waris mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan harta peninggalan. Prinsipnya itu prinsipnya. Ya. Nah, dalam hukum waris adat ada dua masalah setidaknya. Yang pertama mengenai waktu pembagiannya. Satu, itu masalah waktunya. Yang kedua, dalam pembagian harta warisan ini harus dilihat dulu status hartanya. Karena tidak mesti ketika misalnya orang tua meninggal, maka seluruh harta yang dikuasai orang tua akan disebut sebagai harta warisan. Ini tidak bisa demikian. Tapi harus dilihat dulu asal usul dari harta tersebut, satu persatu bahkan. Apakah ini masih ada, misalnya karena jabatannya orang tua adalah lurah, ia memperoleh punya tanah bengkok misalnya, nggak bisa
menjadi harta warisan, atau ia dititipi oleh orang harta. Nah, titipan ini tidak secara otomatis menjadi harta warisan, tapi harus dilihat dulu asal usulnya, kedudukannya, dan seterusnya. Ya, ini mengenai konsep pewarisan dalam hukum adat. Nah, jangan sampai nanti dalam pembagiannya menimbulkan masalah, termasuk masalah hukum ini, masalah hukum, legal problem. Yuk, next. Ya, kita lihat sistem pewarisannya. Nah, dalam masyarakat adat ada 3 sistem pewarisan, dan masing-masing komunitas masyarakat adat berbeda penganutannya. Ada masyarakat adat yang mengedepankan pewarisan secara individual dan kolektif mayurat. Yang terakhir, mayurat ini merupakan konsep pewarisan yang ada di Bali. Kalau di Jawa, lazimnya memakai konsep individual. Individual itu maksudnya ketika sang pewaris meninggal dunia, maka seluruh harta peninggalannya dibagi per individu dalam masyarakat, dalam komunitas keluarga tersebut, dalam anggota keluarga tersebut. Secara individu masing-masing mendapat bagian. Bisa kita mengenalnya faraid, pembagian secara individual. Jadi ketika harta warisan, harta peninggalan ini habis dibagi per individu 100%. Makanya dalam ilmu faraid pembagiannya pakai prosentase ya. Kemudian ada komunitas masyarakat memakai sistem pewarisan kolektif. Kolektif ini pewarisannya adalah menjadi satu kesatuan. Sistem pewarisannya satu kesatuan diwariskan. Jadi harta peninggalan kalau tadi habis dibagi per ahli waris, kalau secara kolektif harta peninggalan ini tidak terbagi, karena masing-masing ahli waris punya hak sama, bukan memiliki tapi haknya, tapi ke arah pemanfaatan. Masalah pemanfaatan itu apa? Masalah utilitasnya, lebih ke arah utility-nya, ke arah penguasaannya, bukan masalah pembagiannya. Misalnya kalau tanah, maka tanahnya itu kalau secara individual dibagi, tanahnya di split per ahli waris, dibalik nama menjadi dibagi menjadi beberapa ahli waris. Nah, kalau dalam pembagian secara kolektif ini tanahnya tetap tidak berubah, tanah atau rumah itu tidak berubah. Misalnya ini banyak dilakukan oleh masyarakat luar Jawa, misalnya di daerah Minang. Misalnya rumah adat ini kepemilikannya adalah kolektif.
dikoreksi ya kalau apa yang saya sampaikan ini tidak benar. Tapi ada masyarakat yang pewarisannya dilakukan secara kolektif. Misalnya rumah ini menjadi rumah bersama. Masing-masing ahli waris punya hak menggunakannya. Plus minusnya pembagian secara kolektif ini apa? Harta peninggalan akan ini lebih, coba warnanya ada yang lebih enggak ya? Warnanya ada yang lebih orange. Misalnya rumah, kalau dengan sistem pewarisan kolektif ini akan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya, dan ini lebih langgeng daripada pembagian secara individual. Karena pembagian individual ini ketika sang pewaris meninggal, maka harta warisan langsung habis dibagi. Kalau individual habis dibagi. Secara kolektif ini harta peninggalan tidak langsung habis dibagi. Satunya lagi, sistem pewarisan mayorat. Sistem pewarisan mayorat ini mana harta warisan, harta peninggalan dikuasai oleh kakak tertua dalam keluarga. Ahli waris tertua ini mendapatkan harta peninggalan semuanya dari pewaris, semuanya. Kok serakah bukan begitu. Dalam sistem adat, pemberian hak ini disertai dengan kewajiban yang seimbang. Dalam masyarakat Bali, meskipun kakak tertua ini mendapatkan harta warisan semuanya, ia diberikan kewajiban yang sama beratnya. Kalau tadi diberikan anugerah besar berupa harta peninggalan semuanya dari orang tuanya, tapi ini diimbangi dengan kewajiban yang sama besarnya juga, yakni apa? Memberikan pendidikan, memberikan penghidupan pada adik-adiknya. Dan di sini ada semacam regenerasi perwalian. Ini perwalian ini, wali. Ada regenerasi perwalian dari orang tua, ortu ke kakak laki-laki tertua. Masalah gender ini jelas patrilineal. Ya. Ini beberapa setidaknya gambaran lah bagaimana harta peninggalan ini diperebutkan oleh pewaris ketika ia meninggal dunia, melihat anaknya rebutan bondone wong tuwa. Ya, lazimnya kalau tidak disikapi dengan baik, maka akan bisa menimbulkan perselisihan di kalangan ahli waris.
antara suami istri. Jadi yang meninggal duluan siapa, jadi ahli waris siapa, istri pewaris siapa, nanti juga bisa menimbulkan konflik. Orang tua dengan anak-anaknya. Ini kalau anak sudah bosan sama orang tua, jadi anak-anak akan berpikiran seperti ini. Iya nek bapak sugih anak kiri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sengketa ada perselisihan karena harta peninggalan. Bisa pakai wasiat, bisa pakai sistem waris Indonesia. Kenapa harta warisan, harta peninggalan tidak seluruhnya dapat dibagi? Nah, ini pertanyaan penting dalam pembagian harta waris dalam hukum adat. Ini setidaknya karena 5 hal. Yang pertama, misalnya harta warisan ini adalah milik bersama karena menganut sistem komunal. Tidak langsung dibagi karena sistemnya memakai sistem komunal, sistem pembagian. Nanti pembagian kelompok per individual. Karena kedudukan hukumnya, ya, tanah kasepuhan, tanah bengkok ini tidak bisa habis diwariskan, tapi ada pembagian harta peninggalan secara bersama, secara komunal. Jadi karena pembagian warisannya ditunda. Kenapa ditunda? Anak sebagai ahli waris dianggap belum dewasa. Nah, kalau diserahkan ketika masih belum dewasa, maka harta warisan ini menjadi hilang sia-sia. Akan lebih bermanfaat apabila dititipkan kepada walinya, dan wali ini mengelola harta peninggalan orang tuanya. Nah, harta peninggalan ini jelas nanti dikelola dan hasilnya diperuntukkan bagi anak sebagai ahli warisnya. Belum bebas dari kekuasaan persekutuan adat. Misalnya tanah ini masih tanah milik desa, tanah bengkok atau tanah ada tanah gogolan. Ini tidak langsung bisa diwariskan dari pewaris ke ahli waris karena statusnya milik desa. Milik desa itu termasuk milik ulayat. Ulayat ya. Ulayat ini masih milik kelompok masyarakat hukum adat. Itu tidak bisa diwariskan karena kepemilikannya bukan milik pribadi, tapi milik masyarakat adat secara komunal. Bisa jadi juga karena ada yang menganut sistem pewarisan secara mayorat. Jadi anak laki-laki tertua memperoleh harta peninggalan sepenuhnya. Next. Konsep hibah ini dianggap sebagai koreksi terhadap hukum waris adat. Tadi sudah disinggung. Gunanya untuk memberikan kepastian hukum ketika sang pewaris masih hidup. Jadi ia juga ingin memastikan bahwa anak-anaknya
hidup rukun, bukan ketika ia meninggal anak-anaknya nanti akan rebutan warisan. Nah, ini tidak elok di mata sang pewaris, orang tua sebagai pewaris. Nah, oleh karena itu sedari dini untuk mencegah timbulnya konflik antar anak-anaknya memakai konsep hibah sebagai solusinya. Next, hibah ada hibah biasa, hibah wasiat. Saya pikir ya ada mata kuliah yang menjelaskannya ya itu relatif tidak banyak berbeda ini. Nanti ketemu dengan Pak Dekan ya, Pak Jalal yang sistem waris. Nah, kalau ini Mahkamah Agung putusan MA ini sudah hukum positif, ini sudah regulasi. Kalau regulasi juga sebagai koreksi terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat adat, seperti keputusan MA terkait dengan syarat-syarat hibah pada perkara nomor 225 KSIP 1960 tahun 60 ini. Ya, aturannya hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris. Setuju lah, setuju anake meneng wae, tergantung sang pewaris. Ini lebih tergantung pada sang pewaris, bukan ahli waris. Asalkan haknya ahli waris tidak hilang, haknya ahli waris tidak hilang, itu intinya. Semuanya hibah itu terserah pewaris, tapi haknya ahli waris tidak hilang. Itu sih intinya. Ini menjadi koridor dalam pemberlakuan hibah juga pada masyarakat adat. Next. Oh, sudah selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar.